Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang anatomi daun. Saya Faras Dira Janati dan Salsabila Putri Ananda dan Resti Milasari. Yang pertama, saya akan membahas tentang asal-usul daun. Zimmerman pada tahun 1930 menghipotesiskan teori telom dan itu diilustrasikan dengan baik dalam literatur Stewart 1983. Mereka berpendapat, yang pertama, tumbuhan darat primitif sangat mirip dengan Rhynia, tersusun dari batang bercabang tak berdaun. Dan yang kedua, kemudian tanaman hipotesis bercabang dan bercabang menjadi 3 dimensi. Kemudian semua cabang kurang lebih sama panjangnya. Dari asal-usul daun terdapat 3 fenomena. Fenomena limpasan. Selama evolusi, beberapa cabang tumbuh lebih cepat daripada cabang lainnya. Yang kedua, ada fenomena planation, yaitu cabang lain yang tumbuh perlahan menyesuaikan diri dalam satu bidang. Nah, yang terakhir, ada fenomena anyaman, yaitu jaringan fotosintetik berkembang antara telom dan mesom. Tanaman hipotesis terdiri dari satu atau beberapa pucuk utama, masing-masing mendukung cabang samping fotosintesis. Jenis tumbuhan ini dipamerkan oleh yang pertama, fosil Pseudoporognodosis, dan yang kedua ada fosil Cladorhynllon scoparium. Selanjutnya, materi perkembangan daun akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan daun. Next, Ras. Perkembangan daun melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, pembentukan primodium daun, pembentukan sumbu daun, dan pembentukan helaian daun. Yang pertama, pembentukan primodium daun. Pembentukan primodium daun diawali dengan pembentukan tonjolan kecil yang disebut dengan penyangga daun. Dan yang kedua, pembentukan sumbu daun. Primodium daun menjadi lebih tinggi dan berbentuk tonjolan seperti kerucut yang disebut dengan sumbu daun. Selanjutnya ada tahap yang ketiga, pembentukan helaian daun. Primodium daun menjadi lebih tinggi dan bertambah lebar, dan dengan pertumbuhan yang lebih aktif di sisi abaksial dibandingkan dengan sisi adaksial, sehingga dihasilkan lengkungan kerucut ke arah apeks pucuk. Pertumbuhan yang menyebabkan pelebaran ke arah samping dari primodium kemudian terpusat di primodium, kemudian tepi sumbu daun. Di atas bagian dasar primodium daun berdiferensiasi menjadi tulang daun, tengah, dan 2 panel helaian daun. Tulang daun samping pada daun yang bertangkai, daun itu berkembang di antara helaian daun dan dasar daun. Perkembangan daun mencapai ukuran tertentu. Pertumbuhan awal pada daun biasanya dibagi menjadi pertumbuhan apikal marginal dan pertumbuhan apikal terjadi di ujung oleh sel pemula apikal yang menyebabkan primodium daun bertambah tinggi, sedangkan pertumbuhan marginal dilakukan oleh pemula marginal yang menghasilkan pelebaran ke samping membentuk 2 panel helaian daun. Jadi pada primodium terdapat meristem apikal di ujung dan 2 meristem marginal yang berhadapan di sepanjang sumbu daun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai histologi daun. Histogenesis adalah proses pembentukan jaringan. Jaringan meristem atau disebut juga dengan marginal meristem terletak pada pucuk daun. Sel inisial tudika dan korpus. Pada awalnya, jaringan berasal dari marginal meristem yang berkembang membentuk marginal dan submarginal. Submarginal merupakan jaringan yang terletak di bawah marginal. Pada marginal akan terbentuk menjadi adaksial epidermis dan abaksial epidermis, sedangkan pada submarginal akan terbentuk abaksial layer, yakni yang terletak di bagian atas, dan abaksial layer yang terletak di bagian bawah.
Abaxial layer akan membentuk menjadi mesofil, akan berkembang menjadi mesofil, sedangkan pada abaxial layer akan berkembang menjadi bundle sheet abaxial dan mesofil layer. Bundle sheet ini merupakan jaringan yang menyelubungi jaringan pengangkut. Jaringan yang terdapat pada monokotil, daging buahnya, daging daun terisi dengan barisan jaringan spons atau jaringan bunga karang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang diagram ilustrasi dari histogenesis pelargonium. Pada jaringan marginal meristem terbagi menjadi dua, yaitu marginal dan submarginal. Pada marginal terbagi atas dua lapisan, yaitu lapisan adaksial protoderm yang nantinya akan membentuk lapisan adaksial epidermis yang terletak di atas lapisan terluar pada lapisan jaringan terluar. Dan abaksial protoderm yang terletak pada lapisan paling bawah jaringan lapisan paling bawah. Pada submarginal terbagi menjadi tiga lapisan. Yang pertama ada lapisan adaxial layer yang nantinya akan membentuk jaringan palisade dan jaringan parenchyma. Dan yang kedua ada jaringan abaxial layer yang nantinya akan menjadi jaringan spons yang terletak di bagian bawah. Dan yang terakhir ada lapisan tengah yang nantinya akan membentuk adaksial. Pada jaringan adaksial itu sendiri nantinya akan membentuk jaringan palisade dan parenchyma dan spons. Pada prokambium yang dibentuk oleh jaringan yang di tengah akan menghasilkan vascular bundles. Vascular bundles yaitu yang mengelilingi jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Dan yang terakhir ada abaxial tears yang membentuk jaringan spons di bagian bawah. Jaringan utama penyusun daun terdiri dari 3 jaringan utama, yakni yang pertama jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pembuluh. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terdapat pada bagian luar dari daun. Selanjutnya jaringan mesofil. Jaringan mesofil pada monokotil tidak terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons. Mesofilnya terdiri dari jaringan palisade atau jaringan tiang yang berbentuk memanjang seperti tiang yang rapat serta mengandung klorofil. Selanjutnya jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh pada monokotil letak pengangkutnya tersusun berderet, sedangkan pada dikotil jaringan pembuluhnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi daun. Yang pertama, anatomi monokotil, yaitu pada anatomi daun zeamais, yaitu jagung. Identifikasinya yang pertama, adanya bagian yang diperluas. Terdapat epidermis, mesofil, selubung bundel, pembuluh darah tersusun secara paralel, tidak ada kambium, terdapat stomata di permukaan, bunga vaskular bersifat kolateral dan tertutup. Tidak ada diferensiasi palisade dan parenchyma spons di parenchyma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi zeamais, yaitu yang pertama, pada kulit ari terdapat epidermis, yaitu yang berfungsi sebagai jaringan pelindung. Yang kedua, ada kutikula. Kutikula ini dia berbentuk tebal ya, tersusun tebal, yang berada di bagian atas epidermis. Selanjutnya di bawah epidermis itu terdapat mesofil. Mesofil ini dia berbentuk bulat dan tidak ada ruang antar selnya. Nah, selanjutnya, jadi susunan sel-selnya itu tersusun rapat. Mesofil itu sendiri merupakan daerah yang mengandung klorofil di antara lapisan epidermis. Selanjutnya, di bagian bundle sheet-nya terdapat banyak bundle kecil dan besar. Nah,
si banda vaskular ini dia dikelilingi oleh selubung bandel. Nah, di bundle sheet ini dia terdapat jaringan pembuluh, yaitu ada xilem dan phloem. Nah, xilem ini dia berada ke arah epidermis atas yang terdiri dari pembuluh darah dan trakea. Selanjutnya ada phloem. Phloem ini dia terdapat di bagian bawah epidermis yang terdiri dari tabung saringan dan sel pendamping. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daun pada tritikum, yaitu pada gandum. Identifikasinya yaitu adanya lapisan epidermis atas dan bawah. Ada mesofil, setiap berkas vaskular dikelilingi oleh selubung berkas, ikatan vaskular tersusun paralel, tidak ada kambium, bundel vaskular bersifat kolateral dan tertutup. Terdapat stomata pada kedua permukaan. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dari gandum. Yang pertama itu ada kulit ari. Di kulit ari terdapat epidermis. Epidermis ini ada yang di permukaan abaksial dan adaksial. Nah, selanjutnya di kulit ari terdapat stomata. Stomata ini berupa pori-pori, yaitu tempat pertukaran udara. Selanjutnya ada kutikula. Kutikula ini dia kutikula tebal yang berada di atas lapisan epidermis atas. Selanjutnya ada mesofil. Nah, mesofil ini dia berbentuk oval dan tersusun tidak beraturan. Jadi dia ini terdapat banyak ruang antar sel yang mengandung kloroplas. Nah, di mesofil ini dia terdapat kloroplas dan substomata. Nah, selanjutnya di bundle sheet atau bundle vaskular, dia tersusun seri paralel. Jadi bundle vaskular ini dikelilingi oleh selubung bandel yang di dalamnya terdapat phloem dan xilem yang seperti saya katakan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tipe daun dari daun monokotil yaitu tipe daunnya isobilateral, yang dimana maksudnya adalah permukaan abaksial dan adaksialnya itu sama. Selanjutnya ada anatomi dikotil, yaitu pada daun Mangifera indica atau daun mangga. Identifikasinya yang pertama terdapat bagian yang diperluas, terdapat mesofil, terdapat selubung bundel, terdapat epidermis atas dan bawah bisa dibedakan dengan jelas. Selanjutnya mesofil terdiri dari palisade dan parenchyma spons. Stomata terdapat di permukaan bawah. Di sini dapat kita lihat bahwa tipe daunnya yaitu dosiventral, di mana permukaan adaksial dan abaksialnya yaitu beda. Nah, di kulit ari terdapat epidermis yang berfungsi sebagai jaringan pelindung ataupun pintu masuk atau keluarnya karbon dioksida dan oksigen dari luar. Selanjutnya ada kutikula yang tebal yang terdapat di atas lapisan epidermis. Selanjutnya ada stomata. Stomata itu dia berupa pori-pori yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Nah, bisa kita lihat di sini, di bawah epidermis terdapat mesofil, di mana mesofil itu terbagi menjadi dua, ada palisade dan jaringan spons. Nah, palisade di sini dia sebagai tempat pembuatan makanan. Nah, di palisade ini dia tersusun beraturan, rapat, dan tidak ada ruang antar sel. Sedangkan di bawahnya yaitu terdapat jaringan spons. Nah, jaringan spons ini dia berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya kita beralih ke bundle sheet atau bundle vaskular. Nah, di bundle vaskular ini dia bersifat kolateral dan tertutup. Nah, dia dikelilingi oleh selubung bandel. Nah, selanjutnya di dalam bundle sheet ini terdapat jaringan pembuluh yaitu xilem dan phloem. Nah, di xilem ini dia terdapat ke arah epidermis atas yang terdiri dari udara dan parenchyma xilem. Sedangkan di phloem adalah dia berada di epidermis bawah yang terdiri dari sel pendamping dan parenchyma phloem.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi gimnospermae atau pinus. Nah, anatomi daun pinus ini, dia epidermisnya tertutup oleh kutikula tebal, epidermis tebal dan rapat. Hipoepidermisnya tersusun oleh sel-sel yang berdinding tebal. Terdapat stomata yang tenggelam, terdapat saluran resin, rongga dikelilingi oleh epitelium, terdapat mesofil, terdapat parenkim palisade pada kedua permukaan daunnya, baik pada sisi adaksial maupun sisi abaksial. Parenkim palisade pada pinus berbentuk batang, letaknya berderet-deret tanpa ruang antasel. Selanjutnya terdapat bandel vaskular. Ini adalah anatomi dari pinus. Yang pertama itu kita lihat dari bawah, yaitu ada epidermis. Nah, kita tahu kan epidermis itu merupakan yang berfungsi sebagai jaringan pelindung ataupun pintu keluar masuknya udara. Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis ini dia berfungsi untuk mengatur suhu. Selanjutnya ada stomata, yaitu pori-pori yang berfungsi untuk pertukaran udara. Nah, selanjutnya di bagian endodermis ini berfungsi untuk menyaring zat yang masuk ataupun keluar. Nah, kita masuk ke bandel vaskular. Nah, di bandel vaskular terdapat satu atau dua jaringan pembuluh. Nah, di sini yang kita lihat terdapat dua jaringan pembuluh, yaitu ada silem. Di silem ini dia terbagi menjadi dua, yaitu ada protoksilem yang di bagian adaksial dan metaksilem yang di bagian abaksial. Nah, selanjutnya ada flum. Nah, selanjutnya di bagian kanan terdapat mesofil. Mesofil ini dia bersifat sistematik, parenkimatik. Nah, dinding mesofil ini dia tersusun seperti tabung yang mengandung kloroplas. Selanjutnya ada resin kanal atau saluran resin. Nah, uniknya si pinus ini mempunyai saluran resin. Saluran resin merupakan struktur memanjang yang dibentuk di sepanjang sel-sel yang mengelilingi rongga. Nah, rongga-rongga ini dikelilingi oleh epitelium. Selanjutnya ada perbedaan struktur anatomi baik itu monokotil, dikotil, ataupun pinus. Dari segi mesofil, pada daun monokotil, dia berada di bagian cekungan antara urat dengan daun, sedangkan dikotil dia terletak di antara lapisan epidermis sel atas dengan lapisan sel epidermis bawah serta permukaan daun. Sedangkan pinus, mesofil berasal dari sel parenkim dan berisi kloroplas dan saluran resin. Nah, di bagian stomatanya, monokotil terletak secara berderet di antara bagian dari urat daun. Sedangkan dikotil, stomata ditemukan pada bagian permukaan atas dan juga bawah dari daun. Kemudian, stomata pada pinus itu tersembunyi, yaitu terdapat pada permukaan abaksial daun. Selanjutnya, epidermis pada monokotil, dia terletak pada bagian permukaan atas dan bawah daun, atau adaksial maupun abaksial. Dikotil pun sama, terdapat pada dua lapisan jaringan epidermis, yaitu pada bagian adaksial dan abaksial. Selanjutnya pinus, terdapat hipodermis, lapis 1-2 lapis. Selanjutnya, pada monokotil tidak terdapat jaringan tiang. Dikotil terdapat kedua jaringan tiang, baik itu palisade maupun spons. Selanjutnya di pinus terdapat parenkim palisade pada kedua permukaan daunnya, baik pada sisi adaksial maupun sisi abaksial. Sekian dari saya.